Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran tentang klasifikasi 5 regnum. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang animalia, spesifiknya invertebrata. Nah, di video kali ini, kalian akan belajar tentang animalia, yaitu vertebrata. Diingat-ingat lagi ya, animalia atau hewan itu adalah makhluk hidup yang bersifat multiseluler, kemudian heterotrof, dan mereka ini mampu bergerak aktif. Ya, kita akan belajar tentang vertebratanya yang bertulang belakang hari ini. Nah, vertebrata itu ciri tubuhnya adalah hewan yang bertulang belakang. Ya, definisi vertebrata itu bertulang belakang. Kemudian mereka ini memiliki tengkorak. Nah, di bagian tengkoraknya ini nanti ada sistem saraf pusat atau otaknya. Vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu param. Yang pertama ada Pisces, kemudian yang kedua amfibia, yang ketiga reptilia, 4 aves, dan kelima mamalia. Kita bahas yang pertama dulu, Pisces. Pisces adalah hewan yang biasa disebut dengan ikan. Dia memiliki penutup tubuh, yaitu berupa sisik yang berlendir. Kalau kalian perhatikan, sisiknya ini nanti tersusun seperti genting. Kemudian alat geraknya pakai sirip. Siripnya ini ada yang di bagian depan, terus ada yang bagian belakang juga ya, yang ekor juga itu masuk ke dalam sirip. Nah, buat apa fungsi ekor? Fungsinya ini sebagai alat kemudi ikannya. Nah, alat pernafasannya mereka semuanya pakai insang. Kemudian, mereka punya indera keenam. Ya, jadi karena organisme itu udah punya 5 panca indera, ada indera pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, dan peraba. Nah, selain itu si Pisces ini punya indera yang lain, yaitu ada gurat sisi di bagian tubuhnya itu untuk mengetahui tekanan air, kemudian ada juga gelembung renang. Ini untuk memudahkan si ikannya untuk naik turun, sekalian bawa juga oksigen. Kayak gitu. Nah, selain itu, ciri dari Pisces adalah mereka ini poikiloterm, jadi berdarah dingin. Suhu tubuhnya mengikuti lingkungan. Jadi ketika lingkungan sangat dingin, dia pun akan ikut dingin. Tapi ketika lingkungan sedang panas, dia pun ikut akan panas tubuhnya gitu. Jadi karena nggak ada sistem di dalam tubuhnya yang bisa membuat dia menjadi berbeda dari lingkungan suhu tubuh. Jadi kalau misalkan lagi dingin banget, kalau misalkan biar dia nggak dingin, berarti dia harus mencari tempat-tempat yang setidaknya ada sedikit sinar matahari supaya dia sedikit hangat. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalkan sedang panas, berarti dia harus mencari tempat-tempat yang lebih sejuk, kayak gitu. Kemudian, reproduksinya ini ovipar, jadi semuanya bertelur ya kalau ikan. Nah, fertilisasinya ini terjadi secara eksternal. Jadi pertemuan sel sperma dan sel telur itu ada di luar tubuh. Jadi si sel ikan jantannya itu ngeluarin sel sperma dan ikan betinanya nanti ngeluarin sel telur. Nah, ini nanti dua-duanya ketemu di luar, ada di air. Sekali keluar itu ada banyak karena kemungkinan untuk bertemu di air itu lebih kecil. Karena kan nanti bisa terbawa arus kayak gitu ya. Nah, nanti mereka bertemu akhirnya nanti bisa menghasilkan organisme baru gitu. Kemudian contoh anggota Pisces ini dibagi dua, ada hewan yang bertulang rawan dan ada juga yang bertulang sejati. Tulang rawan itu contohnya ada di daun telinga, boleh kalian pegang ya. Nah, bentuknya itu seperti itu. Itu adalah yang bertulang rawan. Contoh dari hewan-hewan yang bertulang rawan ini adalah ikan hiu dan ikan pari. Nah, untuk yang bertulang sejati, di sini Ibu pakai contoh ada ikan mas dan ikan badut. Nah, mayoritas ikan itu sebetulnya banyaknya ke dalam ikan bertulang sejati. Nah, tapi walaupun ikan bertulang rawan, ini dia kan badannya juga lebih besar ya. Tetap aja kalau misalkan ikan hiu sama ikan mas, ya tetap menang ikan hiu walaupun dia tulang rawan. Jadi tulang rawan bukan berarti dia lebih lemah dibandingkan tulang sejati. Kayak gitu. Ini cuma masalah penyusun si tulangnya aja. Kalau tulang rawan itu nggak ada mineralnya. Kalau bertulang sejati itu tulangnya keras. Kayak yang ada di rangka kita. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Yang kedua, kita lanjut ke amfibia. Amfibia ini adalah hewan yang penutup tubuhnya ini dari kulit tipis yang berlendir. Kemudian alat geraknya ini dia pakai 2 pasang kaki. Nah, nanti bagian belakangnya ini lebih panjang. Terus nanti si kakinya juga berselaput karena mereka ada yang hidup di air. Kemudian ciri khasnya ini hidup di 2 alam ya, makanya tadi perlu berselaput kakinya. Kemudian suhu tubuhnya juga sama, poikiloterm seperti Pisces tadi, yaitu berdarah dingin. Kemudian alat pernafasannya paru-paru dan kulit.
Nah, tapi ketika dia dalam fase telur dan berudu, alat pernafasannya itu insang. Kalau kalian pernah lihat berudu, itu ketika dia berudu kan dia punya ekor ya, alat pernafasannya insang. Nah, seiring berjalannya dia menjadi hewan dewasa, si ekornya ini tereduksi. Kemudian dia juga menumbuhkan paru-paru dan kulit. Jadi maksudnya berfungsi nih si paru-paru dan kulitnya kayak gitu. Kemudian reproduksinya juga sama ovipar dan fertilisasinya eksternal. Contoh anggota amfibia di sini ada kodok dan katak. Nah, yang sebelah sini adalah kodok, yang sebelah sini katak. Bedanya apa? Kalau kodok itu tubuhnya biasanya lebih besar dan lebih kering kulitnya. Kakinya ini cenderung lebih pendek. Nah, kalau katak, tubuhnya ini lebih kecil, tapi si kulitnya ini lebih basah dan lembab. Kakinya lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena nanti dia bisa melompat lebih jauh dibandingkan si kodok. Nah, selain kodok dan katak, contohnya juga ada ini, kadal air dan ada juga salamander. Gitu. Ini bukan gecko ya, ini salamander beda lagi. Oke, lanjut kita ke kelompok reptilia. Reptilia dia punya penutup tubuh yang dipenuhi oleh sisik. Seperti Pisces tadi ya. Kalau Pisces kan sisik yang berlendir, kalau reptil adalah sisik yang kering. Kemudian dia ini melata. Jadi kayak merayap gitu. Alat geraknya ini 2 pasang kaki dan otot perut. Jadi dia bergeraknya itu karena seperti merayap merangkak gitu, jadi dia butuh otot perut. Nah, kecuali ular, kalau ular nggak ada kakinya gitu ya. Kalau yang masih nggak tahu melata, melata itu seperti pergerakan ular kayak gitu, merayap. Kemudian rangka tubuhnya, ini kalau pada kura-kura dan penyu, nanti si rangka tubuhnya ini termodifikasi menjadi perisai punggung atau yang kita kenal dengan nama cangkang. Nah, tapi nggak semua ya, ini hanya di kura-kura. Kemudian, reptilia ini alat pernafasannya pakai paru-paru. Suhu tubuhnya masih poikiloterm juga. Nah, reproduksinya beda nih. Dia ada yang ovipar, bertelur. Ada juga yang vivipar, melahirkan. Atau ada juga yang ovovivipar. Jadi dia bertelur dan melahirkan. Kemudian fertilisasinya, nah dia berbeda. Kalau dari tadi fertilisasinya eksternal, kalau sekarang fertilisasinya internal. Jadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu ada di dalam tubuh. Jadi nanti semuanya perkembangbiakannya ada di tubuh si betinanya. Kemudian contoh anggota reptil di sini ada ular. Di sini dimasukinnya ular piton, tapi segala jenis ular masuk ke dalam reptil ya. Kemudian di sini ada kadal dan juga ada buaya, kemudian kura-kura dan masih banyak contoh reptilia yang lain. Semoga dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang aves. Aves adalah kelompok hewan yang dikenal dengan nama lain unggas atau burung. Nah, aves ini penutup tubuhnya dari bulu. Jadi semua tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Kemudian alat pernafasannya, nah ini pakainya paru-paru yang dilengkapi dengan pundi-pundi udara. Jadi dia punya paru-paru tapi ada juga pundi-pundi udara untuk tempat nyimpen oksigen yang lain. Jadi lebih banyak nanti. Kemudian alat geraknya dia pakai sepasang kaki dan juga punya sayap. Sebagian besar dari unggas ini mereka bisa terbang. Kemudian suhu tubuhnya homoioterm atau berdarah panas. Nah, ini beda nih. Kalau dari tadi, dari Pisces sampai reptilia, mereka berdarah dingin. Kalau unggas, ini sudah masuk ke dalam homoioterm atau berdarah panas. Berdarah panas itu artinya suhu tubuhnya tidak mengikuti lingkungan. Jadi ketika lingkungan sedang dingin atau panas, suhu tubuhnya itu bisa tetap stabil sebetulnya. Nah, ini contohnya seperti yang kita miliki. Jadi ketika kondisi lingkungan sedang dingin, biasanya kita itu akan menggigil atau nanti bisa juga kayak giginya sampai bergemeletup. Nah, itu adalah respon alamiah dari tubuh kita untuk membuat tubuh cenderung lebih hangat dibandingkan suhu tubuh dari lingkungan. Nah, kalau misalkan yang kita lakukan seperti berjemur, kemudian pakai selimut, itu adalah respon dari kitanya, bukan alamiah dari tubuhnya, kayak gitu. Nah, sebaliknya, ketika lingkungan sedang panas atau misalkan kalian habis olahraga nih, otomatis itu suhu tubuh akan meningkat. Nah, untuk membuat suhu tubuh lebih stabil, maka nanti akan berkeringat supaya nanti suhu tubuhnya itu lebih turun. Jadi nanti lebih stabil kayak gitu. Jadi itu adalah definisi dari homoioterm. Semoga bisa dipahami ya, bedanya poikiloterm dan homoioterm. Kemudian lanjut, mereka reproduksinya ini ovipar atau bertelur dan fertilisasinya internal.
Di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada angsa, kemudian burung merpati, burung unta, dan ayam. Nah, dari 4 contoh ini yang bisa terbangnya paling burung merpati, yang lainnya tidak bisa terbang. Gitu, Alves. Yang terakhir kita ke mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang tubuhnya dipenuhi oleh rambut, penutup tubuhnya rambut. Kemudian alat geraknya yaitu sepasang kaki dan tangan. Atau ada juga yang alat geraknya pakai sirip. Selain itu, alat pernafasannya pakai paru-paru, suhu tubuhnya homoioterm, sama kayak Aves, kemudian reproduksinya vivipar, melahirkan. Tapi ada yang bertelur ya, platypus. Kemudian fertilisasinya internal. Nah, ciri khasnya yaitu memiliki kelenjar susu dan nanti hewan betinanya menyusui. Jadi sebetulnya asal kata mamal itu artinya adalah kelenjar susu. Jadi si mamalia itu adalah hewan-hewan yang punya kelenjar susu. Jadi nanti hewan betinanya menyusui. Tapi menyusuinya enggak selalu dari si putingnya ya. Ada beberapa mamalia yang tidak punya puting. Jadi menyusuinya ada yang lewat rambut nanti, rambut-rambut di bagian perut. Nah, contoh anggotanya di sini adalah hewan-hewan yang bergerak menggunakan sirip ya. Di sini ada paus orca, kemudian ini lumba-lumba. Nah, terakhir di sini ada hewan-hewan yang bergerak menggunakan kaki dan tangan. Di sini ada tikus dan juga orangutan. Kayak gitu. Selesai ya pembahasan tentang vertebrata. Selesai juga pembahasan kita tentang seluruh klasifikasi 5 regnum. Semoga dapat dipahami tentang klasifikasi 5 regnum ini. Selamat belajar semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.